bakwan tersebut, mengunyah keras. Akhirnya memutuskan dokter baik di minggu depan ya Bu ya, kontrol selanjutnya baik. Nah pada saat hari Selasa mau latihan judo, anak kami bilang bahwa anak kami tidak bisa latihan judo dulu, takutnya kalau ada bantingan impactnya di bekas operasi impaksi giginya. Tapi setelah ada pemukulan juga oleh Bribka Glora menonjok perut anak saya, dan itu juga udah sidang kode etik, dan di situ ada Polki Aglison, di mana Polki Aglison itu menampar anak saya dan jahitan anak saya lepas. Di situ disaksikan oleh Peneas dan Bintang, tetapi siswa Peneas dan Bintang pada saat sidang kode etik bilang anak saya tidak ditampar, tetapi anak saya hanya didorong bahunya. Mohon maaf, pada saat anak saya dipukul, saya skip Bapak, pada saat anak saya dipukul itu dengan lidi, yang memukul anak saya itu sempat berucap begini, "Kenapa kamu bawa Kabid Dokes pada saat pemeriksaan di rumah sakit?" Anak saya bingung. Lalu yang paling anak saya ingat adalah, "Kamu anak AKBP Bonifasius ya?" Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dia bisa bawa nama ayahnya seperti itu. Setelah itu pada saat selesai dicambuk kurang lebih dengan ritme yang berbeda-beda, jadi lidi itu digabung beberapa lalu disabatkan di punggungnya, itu kurang lebih 100 kali. Lalu dia bilang, "Jangan membuka tutup kepala apabila suara langkah kaki saya masih ada. Jadi kalau tidak ada baru boleh buka tutup kepala." Di saat anak saya sudah tidak mendengar suara langkah kakinya, anak saya buka, lalu anak saya kembali ke barak, disaksikan oleh piket Serambi dengan Muhammad Lutfi. Tetapi Muhammad Lutfi pada saat dimintai keterangan sama, dia bilang saya tidak pernah melihat Rafael pada jam tersebut ada di luar barak. Jadi 3 orang yang melihat pemukulan atau anak saya ada di luar itu semua tidak mengakui keberadaan anak saya. Seperti itu. Kalau untuk jam pelajaran boleh saya minta rekapitulasinya kepada pihak SPN. Selesaiin dulu, Ya. ceritain dulu. Nanti pertanyaan yang akan Ibu mau tanyain dengan Kepala SPN dicatat aja. Baik. Jadi baik. selanjutnya apa yang terjadi? Tadi kan yang pertama masalah sakit. Oke. Terus kedua, anak Ibu dikategorikan sakit jiwa. Baik. Dan Ibu sudah lampirkan itu. Nah selanjutnya apa lagi? Selanjutnya anak kami dibawa ke jiwa Rumah Sakit Muhammadiyah pada tanggal 7 November. Itu kan tadi udah. Udah. Ada. Ya, lalu lanjut. Ya. Apalagi kejadian yang menyebabkan yang Ibu mau sampaikan ke kami, hal-hal apa yang mungkin kami nggak tahu, mungkin bapak-bapak yang ada di depan sini terskip juga karena bapak-bapak ini kan bukan pelatihnya. Iya. Nah, nanti dicatat itu pihak-pihak yang memang tadi misalnya ada Aibda siapa tadi itu. Iya. Nah, itu dicatat Pak Begini, Kepala. Iya. Karena bisa saja ini terjadi dalam aspek saya nggak tahu apakah memang anak ini dibenci oleh para pihak dengan benci kepada orang tuanya, maka anaklah yang menjadi tumbal bagi dalam proses yang ada. Nah ini kita minta penjelasan dari Ibu. Iya. Bu, jangan ditutupin. Keluarkan apa yang mesti Ibu keluarkan di sini, biar Kepala SPN karena ini baru, jadi dia nggak ada beban ini. Jadi keluarin aja Bu. Iya Pak, terima kasih Bapak. Anak kami dibilang bahwa anak kami itu menpor, sedangkan pada saat anak kami dibilang menpor, anak kami tidak melapor karena pada saat ketemu dengan saya sempat mengganti baju anak saya karena basah waktu itu, karena habis minum obat. Pada saat saya buka, saya menemukan bahwa ada bekas lidi di anak saya. Saya tidak pernah melarang atau pembentukan fisik karena saya tahu polisi harus kuat fisiknya, tetapi kalau seperti ini sudah di luar dari pembinaan.
dan diculik malam-malam itu bagi saya diculik ya, diambil di barang itu bagi saya sudah di luar pembinaan, bukan masuk dalam pembinaan. Lalu anak kami dikatakan anak kami mempunyai mental kepribadian buruk. Satu, anak kami tidak pernah melanggar yang diatur di dalam Perdupsi Siswa, pelanggaran. Anak kami tidak pernah melawan gadik, tidak pernah melawan pengasuh. Anak kami tidak pernah berantem dengan siswa lain, anak kami tidak pernah mencontek, anak kami tidak pernah mencuri, dan anak kami tidak pernah memakai helm merah, tetapi anak kami diberikan nilai mental kepribadian paling bawah dari 1080 siswa. Itu yang kami pertanyakan sebagai orang tua, bagaimana anak kami tidak pernah melanggar Perdupsis, yang dimana dibilang anak kami itu ele-elean, malas, itu subjektif yang kami nilai karena